Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat dibangunkan oleh Tuhan di tempat tidur kita masing-masing untuk siap menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Namun sebelum terlebih jauh kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, alangkah baiknya kalau kita menyempatkan waktu kita untuk datang bersaat teduh kepada Tuhan di dalam ibadah. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6 berkata, "Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu." Amin. Dari bagian firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, yaitu percaya di tengah-tengah ketidakpastian. Menarik tema ini saya angkat Bapak Ibu Saudara karena salah satu masalah yang sering kita jumpai sebagai umat manusia untuk mengimani dan meyakini akan bagaimana cara Allah memberkati kehidupan kita pada saat kita menghadapi banyak tantangan. Kadang kekhawatiran itu muncul dalam diri kita dan kadang kita akan susah akan meyakini bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita. Namun lewat kisah bacaan ini memberikan suatu jaminan bagi kita bagaimana Nabi Elia yang adalah hamba Allah diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan seruan kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Ahab bahwa mereka akan memperoleh suatu penghukuman oleh karena mereka tidak mengikuti dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar membahas tentang soal itu, tetapi iman yang dimiliki oleh seorang nabi itulah yang akan kita renungkan pada pagi ini. Ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Elia dengan mengatakan, "Pergilah engkau dan beritakanlah kepada Ahab bahwa mereka akan dihukum dengan model mereka tidak akan memperoleh kehidupan, mereka akan mengalami musim kemarau yang panjang, mereka akan hidup dalam penderitaan karena akibat dari perbuatan dan ulah yang mereka lakukan." Tetapi Allah menyampaikan satu firman kepada Nabi Elia sebagai jaminan dia bahwa dia disuruh ke tepi sungai Kerit sebagai jaminan hidup bagi Nabi Elia supaya dia tetap bisa hidup. Dia minum dari air sungai Kerit itu, dan makanan yang makan adalah roti dan daging yang akan dibawa oleh burung gagak kepada Nabi Elia. Memang kalau secara logika, secara sederhana, kalau kita berpikir apakah ini akan benar, ini tidak pasti. Tetapi secara iman Nabi Elia melakukan hal itu. Dia setia dalam panggilannya kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga dia mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah kepadanya. Dia pergi ke sungai Kerit untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan terjadi dalam bacaan kita bahwa minuman yang dikonsumsi oleh Nabi Elia agar dia dapat bertahan hidup di tengah-tengah penghukuman yang dialami oleh bangsa Israel itu, dia hidup dari tepi aliran sungai Kerit, dan makanan yang dimakan itu adalah roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak kepadanya. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Allah memberkati Nabi Elia. Dia menggunakan burung gagak yang adalah pemakan daging untuk membawakan daging bagi Nabi Elia. Itu menandakan bahwa cara Allah untuk memberkati Nabi Elia sungguh luar biasa, dan itu juga lah yang penting untuk kita aplikasikan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali menjalani pekerjaan kita masing-masing sepanjang hari ini. Satu perintah Tuhan bagi kita bahwa kita diajak untuk melakukan bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita bertani sesuai dengan perintah Tuhan, ketika kita menjalani aktivitas di perkantoran sesuai dengan perintah Tuhan, bahkan ketika kita melakukan perdagangan dan usaha-usaha sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu berarti bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang sementara mewujudkan misinya di tengah-tengah kegiatan dan aktivitas sosial kita masing-masing. Dan karena itu kita harus yakini juga bahwa Allah yang akan memberkati segala apa yang kita lakukan. Tinggal yang harus kita kerjakan ialah bagaimana caranya
kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan memiliki berbagai macam cara untuk memberkati kita. Akan ada banyak burung gagak yang Tuhan bisa pergunakan untuk menolong kita, memberkati kita di tengah-tengah permasalahan, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Karena itu berlakulah baik, marilah kita jalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab segala bentuk kebutuhan kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan datang membawa burung gagak dalam hidup kita dengan cara yang tidak pernah terduga dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa di tengah-tengah ketidakpastian akan bagaimana kita memperoleh kebutuhan kehidupan, tetapi berkat Allah akan selalu mengalir bagi kita. Sehingga percayalah, di tengah-tengah ketidakpastian ada Allah yang akan menjawab segala kebutuhan hidup kita. Mari jalani hidup, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan baik, dan yakinlah kekhawatiran itu tidak akan ada. Tuhanlah yang akan menjawab segala kebutuhan hidup kita, karena kita selalu berserah diri kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sejenak waktu kami meneladani bagaimana sosok Nabi Elia dalam bacaan kami. Kami mohon bantu kami agar ini dapat kami terapkan dalam hidup kami, terlebih khusus sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan penuh sukacita. Berkati kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, berikanlah kemampuan bagi umat-umat-Mu, terlebih khusus dalam klasis Balla Sabtoko, agar mereka mampu menjalankan tugas pekerjaannya yang bermacam-macam dengan baik, dan biarlah Engkau memberkati akan segala pekerjaan yang mereka lakukan. Kami yakin bahwa akan ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kehidupan jemaat Tuhan, klasis Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikanlah kekuatan dan kesehatan selalu bagi jemaat-Mu, agar dia sungguh-sungguh mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami tahu bahwa Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk memberkati kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, curahkan dan titihkanlah itu dalam kehidupan umat-Mu, sehingga mereka dapat menjalani dinamika kehidupan mereka dengan baik, dan kami yakin percaya berkat-berkat-Mu akan selalu mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, terlebih pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka lakukan. Engkau jamah berkati agar semuanya dapat menjadi alat Allah sebagai saluran berkat yang mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan, baik itu pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah. Ini doa kami siap menjalani aktivitas ini bersama-sama dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang setia. Amin. Demikian ibadah singkat kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan selalu beserta kita. Amin.